Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan return dan risiko dari portofolio dan pemilihan portofolio. Saya sendiri Gracia Sariman dengan NIM akhir 241. Saya Miftah Bulan dengan NIM 014. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada diversifikasi. Nah, di dalam dunia nyata ini sangat jarang ada investor yang berani dalam tanda kutip bertaruh hanya pada satu aset saja. Kenapa? Karena satu aset itu berarti satu sumber risiko. Kalau aset itu gagal, maka semua harapan ikut ambruk. Nah, disinilah konsep diversifikasi itu muncul, bukan sebagai strategi yang seolah-olah ajaib, tetapi untuk menghilangkan risiko dan juga sebagai pendekatan logis untuk mengelola ketidakpastian. Nah, diversifikasi itu bekerja dengan cara menyebarkan investasi ke beberapa aset yang tidak sepenuhnya bergerak searah. Artinya, ketika satu aset itu turun, bisa jadi aset lainnya tetap stabil atau bahkan naik. Dengan begitu, fluktuasi keseluruhan dari portofolio menjadi lebih kalem dibanding aset tunggal. Ini penting, kenapa? Karena risiko dalam portofolio itu nggak cuma soal seberapa tinggi naik atau turunnya nilai, tapi juga soal kestabilan dan konsistensi performa jangka panjang. Namun diversifikasi itu juga bukan soal cuman banyakin saham atau malah bisa menambah dari resiko kalau semua aset yang dipilih ternyata mempunyai karakteristik atau korelasinya yang sama. Jadi pemilihan portofolio yang tepat menuntut pemahaman mendalam terhadap hubungan antar aset, bukan cuma performa masing-masing aset secara individual. Nah, di dalam konteks inilah, diversifikasi membantu investor mencapai keseimbangan, yaitu mencari return yang optimal dengan tingkat risiko yang masih bisa ditoleransi. Ini juga yang menjadi inti dari pemilihan dari portofolio, yaitu menyusun kombinasi aset yang bukan hanya menarik dari satu sisi return, tapi juga rasional dari sisi risiko. Maka bisa dibilang diversifikasi itu bukan hanya soal menyebar, tetapi juga soal menyusun strategi yang cerdas dan terukur. Nah, selanjutnya portofolio efisien dan portofolio optimal. Kalau kita bicara soal return dan risiko portofolio, yang jadi pertanyaan utama investor adalah gimana sih caranya mendapat return yang tinggi, mungkin dengan risiko yang serendah mungkin. Nah, dari situ lahirlah konsep portofolio efisien dan portofolio optimal, di mana portofolio efisien itu adalah kumpulan portofolio yang memberikan return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu, atau risiko terendah untuk return yang tertentu. Nah, dalam grafiknya, dia membentuk kurva yang kita kenal sebagai efficient frontier. Tapi, belum tentu semua portofolio efisien itu cocok buat setiap investor ya. Nah, disinilah kita bisa masuk ke konsep portofolio optimal, di mana portofolio optimal itu merupakan satu titik dari sekian banyak portofolio efisien yang paling sesuai dengan preferensi risiko investor. Jadi misalnya ada investor konservatif yang lebih mementingkan keamanan, maka portofolio optimal ini cocok buat dia, yaitu ada di sisi kiri kurva returnnya yang mungkin nggak tinggi tetapi risikonya itu rendah atau kecil. Nah sebaliknya investor agresif itu akan memilih titik sisi lebih kanan, yaitu lebih beresiko tapi potensi cuannya itu lebih tinggi. Jadi portofolio optimal itu biasanya ditentukan lewat kombinasi antara kurva efisien dan garis indifferent investor. Nah, titik temu antara keduanya ini disebut titik ideal. Intinya itu portofolio efisien itu pilihan terbaik secara objektif, sedangkan yang portofolio optimal itu merupakan pilihan terbaik secara pribadi tergantung siapa investornya. Next. Selanjutnya itu ada return portofolio. Portofolio dapat didefinisikan sebagai sekumpulan investasi atau gabungan dari dua atau lebih aset berbeda pada beberapa alat investasi. Jenis dan juga tidak sejenis yang tujuannya adalah menghindari risiko dan menghasilkan return sesuai tujuan yang diharapkan. Untuk perhitungan return portofolio ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada return realisasi portofolio. Rata-rata tertimbang dari return realisasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut secara sistematis. Return realisasi portofolio dapat ditulis sebagai berikut.
Return realisasi portofolio RP sama dengan jumlah dari hasil perkalian antara bobot investasi pada sekuritas W1 dengan return realisasi dari sekuritas TI untuk semua sekuritas dari 1 sampai dengan N jumlah total sekuritas dalam portofolio. Yang kedua ada return ekspektarian portofolio. Rata-rata tertimbang dari return ekspektasian masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio dapat dinyatakan secara sistematis sebagai berikut. Return ekspektarian portofolio EIRP adalah jumlah dari hasil perkalian antara bobot investasi pada sekuritas W1 dengan return ekspektasian dari sekuritas IRI untuk semua sekuritas dari I1 sampai dengan N. Next. Selanjutnya ada risiko portofolio. Konsep risiko portofolio yang dikemukakan Harry, risiko portofolio dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam portofolio. Syaratnya, return masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara positif dan sempurna. Berikut terdapat dua hal yang ditentukan untuk menghitung risiko portofolio. Yang pertama itu ada portofolio dengan dua aktiva. Perhitungan risiko portofolio yang terdiri dari dua aktiva dilakukan dengan menghitung standar deviasi return kedua sekuritas tersebut. Perhitungannya, bobot sekuritas A kuadrat dikali varian return sekuritas A ditambah bobot sekuritas B kuadrat dikali bobot sekuritas B kali korelasi antara A dan B dikali standar deviasi A kali standar deviasi B. Yang kedua itu kovarian dengan cara profitabilitas. Kovarian antara return saham A dan B menunjukkan hubungan antara pergerakan dari nilai-nilai sekuritas A dan B. Nilai kovarian positif berarti nilai-nilai dari dua variabel tersebut berbanding lurus atau sama. Jika negatif, maka nilai-nilai dua variabel tersebut berbanding terbalik. Varian yang dihitung dengan menggunakan profitabilitas dapat dihitung dengan rumus sebagai varian antara return sekuritas A dan B disingkat COV adalah koefisien korelasi antara A dan B dikali standar deviasi sekuritas A dikali standar deviasi sekuritas B atau dapat juga dihitung dengan selisih return aktual sekuritas A ke I dengan return ekspektasi sekuritas A dikali selisih return aktual sekuritas B dengan return ekspektasi sekuritas B dikali profitabilitas terjadinya kejadian. Next. Selanjutnya itu ada risiko total. Dalam konteks portofolio, risiko dari suatu aset dibagi menjadi dua komponen, sehingga risiko total risk merupakan penjumlahan dari dispersible dan non-dispersible. Untuk perhitungannya sebagai berikut, risiko total ditambah risiko dapat diverifikasi, ditambah risiko tak dapat diverifikasi. Dispersible risk merupakan bagian dari risiko sekuritas yang dapat dihilangkan dengan membuat portofolio yang well dispersible yang diversifikasi. Karena risiko ini unik untuk perusahaan, yaitu hal yang buruk terjadi di suatu perusahaan dapat diimbangi dengan hal yang baik terjadi di perusahaan. Maka risiko ini dapat didesverifikasi dalam portofolio ini. Contohnya dari pemogokan buruh atau tuntutan dari pihak lain. Yang kedua itu ada non-dispersible risk. Itu tidak dapat diverifikasikan oleh portofolio. Risiko ini terjadi karena kejadian di luar kegiatan perusahaan seperti inflasi, resesi, naiknya harga BBM, dan perang, dan lain-lain sebagiannya. Next. Ini tuh masih belum kenceng dulu, Cen. Dan presentasi dari kelompok kami, terima kasih.